Halo semuanya, kembali lagi di WeTalk. WeTalk, saatnya anak muda berbicara. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege untuk kita sebagai anak muda. Tetapi tidak semua anak muda bisa mendapatkan privilege tersebut. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai mahasiswa. Karena kita bukan hanya hidup di lingkup kampus, tetapi kita hidup di lingkup masyarakat. Yang dimana kita juga harus membangun relasi kepada masyarakat dan juga mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Karena mahasiswa adalah pengharapan negeri untuk membawa perubahan terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, WeTalks hadir untuk memberikan kisah inspiratif dan juga nilai edukatif kepada anak muda di Indonesia. Nah, pada episode perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang anak muda yang sangat menginspiratif banyak orang. Kita sambut, ini dia Iqbal Febrian. Kita berikan tepuk tangan. Halo. Halo, Kak Iqbal, silakan duduk. Iya, duduk. Nah, Iqbal Febrian ini adalah seorang mahasiswa kampus Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan dia ini adalah seorang duta kampus dan seorang announcer ternama di Kota Solo. Waduh. Apa kabar nih Kak Iqbal? Alhamdulillah baik. Gimana nih perjalanan ke sini, macet atau hujan atau apa? Enggak sih, tadi sedikit mendung ya, tapi sampai sini alhamdulillahnya nggak kehujanan. Baik. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan. Kan Iqbal Febrian ini adalah seorang duta kampus Unisri. Iya. Nah, apa sih yang membuat Iqbal untuk memutuskan menjadi duta kampus Unisri? Oke, mungkin Iqbal kayak cerita di awal ya, sampai akhirnya Iqbal bisa nih untuk menjadi seorang duta kampus dan mengikuti duta kampus seperti itu. Nah, pada awalnya Iqbal ditawarin sih sama teman sendiri, teman dari relawan. Jadi relawan itu kalau di Unisri kan ada nih kayak tim relawan untuk sosialisasi ke anak-anak SMA, SMK seperti itu, untuk pasti mengajak nih anak-anak untuk masuk ke Unisri seperti itu. Nah, kalau pada awalnya itu Iqbal ditawarin nih kayak, Iqbal kamu ikut deh. Waktu kan Iqbal kayak ngikutin seleksi untuk relawan sendiri ya, terus kayak ada kakak tingkat kayak nyuruh, Iqbal kamu ikut dulu deh, ikut duta kampus, coba aja gitu. Nah, pada waktu itu Iqbal kayak nggak ada kepikiran nih kayak untuk menjadi seorang duta kampus, apalagi kan waktu maba ya, dimana kayak semester 1 gitu, terus kayak belum ada kepikiran. Terus kayak aku jawab, enggak gitu, ya nanti aja ketika nanti semester 3 gitu kan, atau semester 5 seperti itu. Nah, terus kayak kakak tingkat ini kayak nge-WA terus, gak apa-apa ikut aja, coba aja, kayak di duta kampus tuh nanti kamu banyak loh kayak mendapatkan keuntungan gitu kan, menjadi seorang duta kampus seperti itu. Udah, terus pada akhirnya ya udah deh, Iqbal kayak nyoba kan, karena kan kalau pada waktu itu Iqbal takutnya gagal ya seperti itu. Terus kayak Iqbal mikir kalau gagal ya kenapa gitu kan, agak ada salahnya juga untuk gagal gitu. Dan kalau ketika kita mencoba, mungkin kan ada dua peluang nih. Yang pertama adalah gagal, yang kedua adalah kita berhasil gitu. Nah, ketika kita tidak mencoba, itu kita mendapatkan versi gagalnya aja enggak, kita mendapatkan peluang gagalnya itu enggak gitu. Apalagi untuk menjadi seorang berhasil seperti itu. Jadi pada waktu itu Iqbal akhirnya memutuskan untuk mendaftar ya menjadi seorang duta kampus di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Oke. Boleh diceritain nggak sih seleksi dari penerimaan duta kampus dari proses awal mendaftar hingga akhirnya bisa menjadi seorang duta kampus? Oke, pada waktu itu kan udah disuruh nih sama temen ya, kayak ya udah Iqbal coba dulu aja gitu daftar duta kampus gitu, orangnya asik-asik kok, kayak kita udah di-spill gitu kan, kayak enak banget kayak gitu, kita juga nggak terlalu ketat, kayak dalam artian nggak terlalu menguras banyak waktu gitu kan, kayak ini adalah salah satu UKM yang santai di Unisri, bilangnya sih gitu ya pada awalnya. Terus kayak ya udah Iqbal ikuti beberapa seleksi ya, waktu itu ada seleksi tulis, terus seleksi, Iqbal waktu itu nggak ada tulis ding, langsung wawancara ya, kayak wawancara. Nah, akhirnya masuk dalam 8 ya, waktu itu diambil 8 finalis atau 8 pasang, jadi total ada 8 cowok 8 cewek. Terus mengikuti pelatihan dari duta kampus itu sendiri selama 1 bulan full,
dan ya udah akhirnya menjadi seorang duta kampus seperti itu. Oke, menjadi seorang duta kampus, apa aja sih tanggung jawab yang harus diemban seorang Iqbal Febrian? Oke, kalau kita ngomongin tentang duta kampus nih ya, konsepnya adalah menjadi role model kampus gitu, menjadi contoh nih dari mahasiswa kampus Unisri gitu. Kayak sebenarnya tugas gitu kan atau tanggung jawabnya sih emang berat ya. Apalagi kita menjadi trend center seperti itu. Tapi kalau dibilang berat ya berat, tapi kayak gimana lagi sih, kayak kembali ke masing-masing orang bahwa nggak ada yang berat sih sebenarnya kalau kita ngelakuin dengan ikhlas gitu kan. Nah, jadi untuk tanggung jawab atau hal-hal yang sudah Iqbal kerjakan selama menjadi duta kampus, salah satunya adalah itu tadi, kayak kita harus menjaga sikap, menjaga attitude, dimana dalam pelatihan duta kampus sudah diberikan ya, kayak pelajaran-pelajaran gimana kita menjadi seorang duta, kita duduk gitu kan, juga udah ada mannernya gitu, kita makan gitu juga udah ada mannernya seperti itu, kita menyapa orang gitu. Jadi kayak Iqbal bener-bener menemukan pembelajaran yang baru gitu di dalam duta kampus ini. Oke, itu tadi kan tanggung jawab dari seorang duta kampus. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih apa aja sih suka duka seorang Iqbal Febrian menjadi duta kampus Unisri. Oke, kalau kita ngomongin tentang suka duka nih ya, pasti banyak sukanya tapi juga ada dukanya ya. Namun juga kehidupan kan. Terus kayak pada waktu itu sukanya apa sih gitu kan? Sukanya banyak banget. Pertama, Iqbal mendapatkan keluarga baru nih, dalam artian keluarga yang benar-benar keluarga, karena Iqbal ngerasain ya bahwa di duta kampus itu adalah atau rasa kekeluargaannya itu sangat erat banget gitu. Nah, terus itu tadi Iqbal mendapatkan keluarga baru. Terus yang kedua adalah Iqbal mendapatkan relasi nih. Mungkin relasi yang mungkin nggak Iqbal dapat ini di organisasi ataupun UKM-UKM lain. Jadi tadi kan Iqbal sudah dijelaskan sedikit nih ya sama kakak host yang cantik ini bahwa Iqbal menjadi seorang announcer ya di Solo. Nah, dari Iqbal menjadi seorang announcer itu juga awalnya itu dari duta kampus. Jadi Iqbal kayak ketemu salah satu kakak tingkat yang dimana dia itu kerja juga sebagai announcer, dan pada akhirnya Iqbal mendapatkan relasi ya, dalam artian relasi yang ini sangat-sangat apa ya, dalam artian menguntungkan gitu, menguntungkan bagi Iqbal sendiri. Oke, jadi banyak sukanya ya Iqbal Febrian ini. Nah, selain itu apa aja sih keuntungan dari menjadi duta kampus Unisri? Baik, keuntungan yang pertama itu tadi ya relasi, kayak Iqbal benar-benar meng-underline ya, menggarisbawahi bahwa relasi dalam suatu duta kampus tuh banyak sekali. Kayak kita nanti bakal masuk di grup ya, grup semua angkatan gitu, dan nanti ketika ada lowongan kerja gitu kan, nanti masuknya di itu semua, kayak di grup itu semua, kayak di share gitu kan, ada yang dari bank, ada yang dari perusahaan mana seperti itu. Nah, nanti kalau kita membutuhkan ada lowongan, itu kayak kita udah ada informasi dulu. Nah, itu kan salah satu relasi yang sangat besar ya, dimana tadi Iqbal juga mengatakan bahwa awalnya Iqbal menjadi seorang duta kampus, terus Iqbal menjadi seorang announcer itu juga dari duta kampus itu sendiri ya. Jadi Iqbal ketemu KNG namanya, itu cutting dari duta kampus 2019. Terus pada waktu itu Iqbal kayak tanya-tanya gitu, beliau juga sudah menjadi seorang announcer kan. Terus kayak Iqbal tanya, sebenarnya menjadi seorang penyiar tuh kayak gimana sih kak, kayak gitu. Terus menjadi seorang penyiar tuh harus ngapain aja gitu kan. Iqbal kan juga awam kan pada waktu itu. Terus ya udah tanya sampai akhirnya di tempat Kenji ini bekerja itu membuka lowongan gitu. Terus kayak ya udah disuruh aja Iqbal, ya udah Iqbal kamu coba aja gitu, coba masuk gitu, nge-play menjadi seorang announcer gitu kan, menjadi seorang penyiar. Terus kayak awalnya Iqbal juga insecure kan, kayak enggak kayak Iqbal kan belum pernah ini yang namanya dunia broadcast ya, kayak Iqbal masih awam banget gitu. Iqbal belum pernah yang namanya terjun langsung menjadi seorang penyiar gitu kan. Nah, terus kayak ya nggak apa-apa, dicoba dulu aja gitu. Nah, pada akhirnya Iqbal mengikuti semua seleksi ya. Waktu itu ada seleksi awal itu, seleksi tulis, terus seleksi VO, kita diambil gimana caranya kita opening talk show gitu kan, opening dalam siaran gitu. Terus Iqbal juga disuruh waktu itu tes untuk suara ya, untuk bacain iklan tuh gimana. Nah, ternyata ketika kita membacakan iklan, ketika kita membacakan yang namanya sebuah berita, ketika kita membacakan atau kita siaran ya, itu sangat-sangat beda gitu, ada teknik-teknik tersendiri. Nah, dari itu terus pada akhirnya seleksi terakhir adalah seleksi wawancara, kayak offering gaji gitu kan. Terus kayak ya udah, alhamdulillahnya setelah mengikuti beberapa proses dalam penyeleksian itu masuk nih Iqbal.
dari sekian belas announcer ya, kayak calon announcer itu yang masuk dua nih, namanya juga sama-sama Iqbal, yang satu Iqbal Buce, yang satu Iqbal Febrian gitu. Keren. Oke. Jadi itu tadi adalah seleksi dari Iqbal Febrian menjadi announcer dan kegiatan yang dilakukan Iqbal. Benar. Nah, selanjutnya apa sih yang udah Iqbal lakukan selama menjadi duta kampus Unisri selama setahun ini? Oke, tadi kan juga mau menambahkan ya bahwasanya tanggung jawab kita sebagai duta kampus pastinya suatu angkatan itu punya yang namanya program kerja nih. Kita kayak kita harus membuat suatu proker nih untuk duta kampus sendiri. Di awal itu kita yang pasti adalah foto ya, foto untuk hari-hari besar kayak hari Natal mungkin, hari Ibu, hari Idul Fitri dan lain sebagainya. Pokoknya hari-hari besar. Yang kedua adalah pada waktu itu kita membuat suatu acara ya untuk donor darah tuh. Itu bekerja sama dengan PMI Surakarta. Pada waktu itu emang gencar-gencarnya ya atau awal-awalnya pandemi, jadi banyak banget nih dari PMI untuk membutuhkan darah gitu. Nah, waktu itu kita membuat donor darah yang dilaksanakan di kampus juga, dan akhirnya banyak juga sih kayak melebihi target yang kita rancang. Iya, diharapkan di awal, ternyata melebihi dari target kan, alhamdulillah banget ya waktu itu, kayak bisa berguna juga untuk sesama apalagi di masa pandemi seperti ini. Terus yang ketiga adalah kita buat seminar nih, seminar atau webinar ya. Webinar itu bertajuk beauty, behavior, sama brand, kayak 3B gitu kan. Karena sebagai duta kampus kita nggak hanya dituntut cantik aja nih, tapi kita harus memiliki wawasan, tapi kita juga harus memiliki manner, tapi kita juga memiliki attitude yang baik, dimana kita nantinya sebagai contoh untuk mahasiswa kampus di Unisri, seperti itu. Ngomong-ngomong soal kegiatan seorang Iqbal Febrian yang sangat padat ini, nah gimana sih cara bagi waktu antara Iqbal kuliah, bekerja, dan juga berorganisasi? Oke, kalau bagi waktu ya mungkin Iqbal akan ngasih tips ya sedikit nih ala Iqbal. Kalau pasti Iqbal kayak harus bikin yang namanya skala prioritas dulu gitu. Iqbal kayak harus memprioritaskan mana sih prioritas aku gitu kan. Karena Iqbal seorang mahasiswa gitu kan, mahasiswa penerima beasiswa juga. Jadi Iqbal juga harus memprioritaskan yang paling utama itu adalah kuliah gitu. Kuliah jangan sampai keteteran. Walaupun akhir-akhir ini sebenarnya ada kendala ya di salah satu kuliah gitu kan. Tapi sebisa mungkin prioritas Iqbal adalah untuk kuliah gitu kan. Jadi Iqbal harus mengikuti kelas, tugas juga nggak boleh telat seperti itu, agar supaya nilai Iqbal nggak turun nantinya, jangan sampai kan kayak beasiswanya cabut gitu kan. Nah, yang kedua adalah karena Iqbal kerja ya menjadi announcer, Iqbal juga memiliki tanggung jawab nih pastinya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi sekali prioritas pertama Iqbal adalah kuliah, kedua adalah bekerja, seperti itu. Nah, ini sebenarnya fleksibel sih, karena kita juga di masa pandemi seperti ini ya, sebenarnya juga diuntungkan, karena kan kita kuliah masih online gitu kan. Nah, jadi bisa disambi nih, kayak kerja, siaran, itu masih bisa, karena Iqbal siarannya itu pagi ya, jam 10 sampai jam 12, sama kadang tuh malam, jam 7 sampai jam 10. Jadi fleksibel lah, alhamdulillah, kayak sebenarnya nggak terlalu berat juga gitu. Karena Iqbal masih di masa pandemi seperti ini, masih kayak bisa bagi waktu lah antara, dan masih bisa disambi gitu. Nah, ketiga itu baru Iqbal memprioritaskan untuk mengikuti kayak UKM seperti itu ya, salah satunya duta kampus, relawan, seperti itu. Terus gimana nih cara bagi waktunya gitu ya, tadi Iqbal harus, kalau misal nih di dalam satu hari itu ada tabrakan acara nih ya, misal kampus, misal terus kerja, terus sama yang namanya organisasi. Nah, Iqbal sebisa mungkin untuk bisa meng-create satu hari itu ya, kalau bisa, kalau Iqbal dalam artian di satu UKM itu Iqbal diperlukan banget ya, dalam arti Iqbal harus datang, ya Iqbal harus datang gitu. Prioritas Iqbal itu. Terus pada waktu ini kan kemarin akhir-akhir ini juga sibuk-sibuk untuk nge-create duta kampus ya, dalam artian grand final duta kampus seperti itu. Nah, terus gimana nih cara bagi Iqbal gitu kan. Nah, di awal pagi Iqbal kuliah dulu, kuliah sambil siaran ya kan. Terus sampai jam 12 Iqbal ke kampus untuk ngurus beberapa duta kampus gitu kan, urusan-urusan duta kampus, ngelatih gitu, terus sama ngurusin untuk grand final gitu. Terus habis sampai jam 5 kita rapat panitia untuk grand final duta kampus. Terus jam 7 Iqbal balik lagi siaran. Jadi kayak gitu sih, emang sebenarnya berat ya, tapi kan
ini sudah menjadi seorang apa ya, menjadi tanggung jawab Iqbal gitu, yang dimana Iqbal harus tanggung jawab untuk menjalankan setiap tugas-tugas yang Iqbal emban gitu. Jadi sebisa mungkin Iqbal harus yang namanya untuk bisa membagi waktu nih, karena kan itu tadi sih dukanya kayak Iqbal harus pinter-pinter nih membagi waktunya gimana gitu. Nah kalau emang semisal udah nggak bisa bener-bener Iqbal satu hari itu ya harus Iqbal korbankan, dalam artian kalau emang siaran Iqbal kan juga di bukan tetap ya, dalam artian freelance kan. Nah jadi Iqbal kayak untuk bisa izin itu sebenarnya gampang, cuman kita harus cari pengganti dulu gitu. Nah kalau emang pada waktu itu Iqbal nggak bisa siaran, ya Iqbal harus cari pengganti dulu untuk menggantikan Iqbal siaran di jam itu. Seperti itu cara membagi waktu ala Iqbal. Oke, mantap. Seorang Iqbal Febrian ini kan tadi kan Iqbal udah cerita kalau Iqbal itu seorang mahasiswa, duta kampus, dan juga seorang announcer di kota Solo. Nah, apa sih pernah nggak sih ngerasain titik terendah di dalam hidup, kayak capek atau bosen kayak gitu? Coba dong diceritain. Oke, kalau ngomongin tentang titik terendah ya, pasti setiap orang Iqbal percaya dia tuh pernah nih yang namanya ngerasain di titik terendah, di titik paling terendah. Nah, kalau Iqbal sendiri pernah sih pastinya, kan namanya juga manusia ya. Dan waktu itu titik terendah Iqbal adalah ketika Iqbal itu nggak lolos atau nggak masuk di PTN ya, dan pada akhirnya Iqbal harus kuliah di Unisri. Nah pada awalnya kan Iqbal kayak nggak ngerasa atau nggak berpikiran nih untuk masuk ke Unisri seperti itu. Nah terus kayak Iqbal mikir kan, kenapa ini kayak kok kayak semesta tuh nggak ini ya berpihak, ya benar, nggak mendukung, nggak berpihak kepada kita gitu kan. Padahal kayak Iqbal udah belajar pada waktu itu ya, Iqbal udah belajar, doa udah kenceng gitu kan, tapi kenapa kok pada waktu itu hasilnya tidak ini kan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah terus Iqbal belajar bahwa ternyata kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil itu juga sebenarnya tidak benar sepenuhnya gitu kan. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tapi kan kita juga harus tahu bahwa hasil yang menentukan itu di atas gitu. Jadi kayak kita ya udah, kita ya mungkin itu adalah jalan yang terbaik yang harus kita tempuh kan pada waktu itu. Nah terus kayak Iqbal kayak ngerasa, aduh kenapa ya waktu itu kayak banyak juga teman-teman yang akhirnya kayak istilahnya mengejek sih, kayak kok kamu masuk ke Unisri sih, kok kamu masuk swasta sih gitu kan, padahal kamu ini seperti itu. Nah terus Iqbal juga belajar bahwa sebenarnya di kampus mana aja kita kuliah ya itu tidak berpengaruh gitu, itu sama saja sebenarnya, walaupun swasta walaupun negeri gitu kan. Tinggal gimana kitanya, kayak tinggal personality masing-masing orang gitu. Karena menurut Iqbal banyak banget orang-orang di luar sana yang menjadi atau alumni dari swasta yang menjadi orang-orang atau orang-orang hebat tuh juga banyak gitu kan. Terus banyak juga di PTN-PTN yang menjadi orang besar itu juga banyak, tapi kan juga banyak alumni-alumni dari PTN yang mungkin tidak menjadi apa-apa pun juga banyak. Nah di sini kan belajar bahwa sebenarnya itu tuh kembali lagi ke diri kita, gimana cara kita menguasai, gimana cara kita menggali ya, dalam artian menggali potensi ketika kita berkuliah gitu. Jadi menurut Iqbal hal yang paling penting untuk sekarang adalah soft skill ya, kayak soft skill, hard skill itu kayak bener-bener harus digali ini sama kita waktu kuliah gitu, entah itu di kampus mana, entah itu di kampus swasta atau kampus negeri. Nah waduh, Iqbal kayak akhirnya bisa untuk give up ya, kayak bisa untuk bangkit lagi. Dan akhirnya Iqbal kayak ya udahlah nggak apa-apa, kenapa juga kayak Unisri pun juga nggak jelek-jelek amat kan. Balik lagi kayak ke masing-masing orang bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Jadi kalau menurut Iqbal buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang kayak ngerasa aduh aku nggak masuk PTN nih gitu kan, aku gengsi masuk swasta, ya sebenarnya nggak apa-apa, kamu sedih nggak apa-apa gitu, kamu nangis nggak apa-apa, tapi gimana cara kamu untuk akhirnya untuk bisa lagi give up ya, karena semenangis kamu, seterpuruk kamu, dunia itu akan tetap berjalan. Emang dunia kan emang nggak adil ya, dalam artian dia nggak mau tahu hidup kita kan, tapi kan dunia kan tetap berjalan. Jadi buat aku pribadi, buat teman-teman yang mungkin ngerasa aduh aku nggak masuk PTN, ya nggak apa-apa gitu, kamu nangis ya nggak apa-apa, cuman gimana cara kamu untuk akhirnya bisa lagi bangkit, akhirnya bisa menunjukkan nih kepada orang-orang yang, karena kita kan kayak kita harus kayak membungkam ya mulut-mulut orang yang akhirnya harus kita realisasikan, harus kita tunjukkan nih seperti itu. Jadi let it flow aja. Bener. Oke, enjoy aja. Betul banget, kayak nikmatin aja sih, kayak hidupnya kayak nikmatin. Ya udahlah, mungkin ini
udah jalan yang diatur kan sama yang Maha Kuasa seperti itu. Oke, yang terakhir untuk anak muda Indonesia, apa sih pesan dari seorang Iqbal Febrian? Oke, kalau dari Iqbal ya, pesan untuk anak-anak muda di luar sana, ya udah kamu harus bisa yang namanya kreatif gitu kan. Di masa pandemi seperti ini, kita sebagai generasi muda nih, generasi yang digadang-gadang akan menjadi generasi emas ya di tahun 2045. Jadi kayak kita harus bisa kreatif apalagi di masa pandemi seperti ini, karena menurut Iqbal sekarang ya banyak sekali pangkat atau sarjana gitu kan, S1 S2 sebenarnya itu kayak sekarang udah nggak terlalu terpentingkan ya, dalam artian gimana kita caranya untuk memperkaya soft skill kita, memperkaya skill-skill dalam dunia kerja, apalagi dunia kerja yang semakin maju ini, digitalisasi, kita sudah menuju revolusi industri yang sangat melesat gitu kan. Jadi buat teman-teman, kita harus lebih kreatif lagi, harus bisa menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya tetap menjadi diri kita sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin ngerasa ya tadi kayak aduh aku nggak bisa apa-apa, insecure gitu, ya sebenarnya insecure nggak apa-apa kan, baik gitu. Insecure dalam artian membuat diri kita terpacu nih untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi balik lagi nih, jangan sampai kita insecure-nya kebablasan ya, dalam artian kan di dunia ini hal-hal yang berlebihan pun juga nggak baik. Jadi buat teman-teman tetap menjadi diri kamu sendiri, tetap enjoy sama pilihan kamu, dan harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu pilihan. Dan Iqbal juga pesen sih, kalau teman-teman kan di dunia ini banyak banget nih ya orang-orang baik ya pastinya. Jika kamu tidak menemukan orang baik, maka kamu harus bisa menjadi salah satu orang baik tersebut. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk seorang Iqbal Febrian. Baik, itu tadi adalah perbincangan kita bersama seorang Iqbal Febrian, seorang duta kampus Unisri dan juga announcer di Kota Solo. Seperti yang kita tahu gimana cara seorang Iqbal Febrian untuk membagi waktunya dan juga pesan dan kesan menjadi duta kampus dan juga announcer di Kota Solo. Untuk anak-anak muda di luar sana, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang Iqbal Febrian. Oke, itu tadi adalah perbincangan kita bersama Iqbal Febrian hari ini. Nantikan episode menarik selanjutnya hanya di We Talk Show. Sampai jumpa.